Aku pernah berpikir bahwa keluarga adalah benteng terakhir yang takkan pernah runtuh, tempat di mana cinta tak bersyarat mengalir seperti sungai abadi. Tapi hari itu, ketika aku memberanikan diri mengakui bahwa aku mencintai seorang pria, segalanya berubah menjadi neraka yang membara. Saudariku, Rina, yang dulu selalu membelaku mati-matian dari cercaan tetangga di kampung kami di Yogyakarta, kini memandangku dengan mata penuh kengerian dan jijik, seolah aku monster yang baru lahir dari rahim ibu yang sama. Nama aku Ardi. Aku lahir dan besar di sebuah rumah sederhana di pinggiran Yogya, di mana suara adzan dari masjid kecil selalu menyapa pagi kami. Ayah dan ibu adalah orang tua yang taat, hidup dari berkebun dan berdagang kecil-kecilan. Rina, kakakku satu-satunya, lebih tua 5 tahun dariku. Sejak kecil, dia seperti ibu kedua bagiku. Saat aku kecil dan sering diganggu anak-anak kampung karena tubuhku yang kurus dan suara yang lembut, Rina selalu maju ke depan, membela dengan tangan terkepal. "Jangan ganggu adikku. Dia lebih baik dari kalian semua," katanya lantang, meski tangannya gemetar. Kami begitu dekat. Malam-malam kami habiskan berbagi cerita di teras rumah, sambil mendengar gemericik air sawah. Rina menikah muda dengan Mas Budi, seorang pegawai negeri yang baik hati dari keluarga terhormat. Mereka pindah ke Jakarta setelah punya anak pertama, seorang putra bernama Rea. Aku tetap di Yogya, kuliah sastra di Universitas Negeri, hidup sederhana tapi penuh mimpi. Pertemuan dengan Dio mengubah segalanya. Dia teman kuliahku asal Bali, dengan senyum yang selalu membuat hatiku berdegup tak karuan. Awalnya aku tolak perasaan itu. Di Indonesia ini menjadi gay bukan hal mudah. Aku tahu cerita-cerita horor tentang pemuda yang diusir keluarga, dipukuli, atau bahkan dibunuh atas nama kehormatan. Tapi Dio begitu lembut, begitu pengertian. Kami mulai bertemu diam-diam, di kai-kai kecil di Malioboro, atau di kamar kosannya yang menghadap Gunung Merapi. Cinta kami tumbuh pelan, seperti bunga yang mekar di musim hujan. Dio yang mengajarkanku menerima diri sendiri. "Kita tidak salah, Ardi. Cinta ini dari Tuhan juga," katanya suatu malam saat kami berbaring di atas atap kosan, menatap bintang. Aku percaya padanya. Untuk pertama kalinya aku merasa utuh. Tapi rahasia tak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, saat aku pulang kampung untuk lebaran, ponselku bergetar. Pesan dari Dio, foto kami berdua yang tak sengaja tersimpan di galeri. Entah bagaimana, Rina yang sedang membantu ibu membersihkan rumahku menemukannya. Dia membuka ponselku mungkin karena khawatir, katanya nanti dan melihat semuanya. Malam itu, rumah kami seperti medan perang. Rina menangis histeris di depan ayah dan ibu. "Adikku. Dia suka sama cowok. Lihat ini, Bu. Oto-otonya mesra banget." Ayah diam saja, wajahnya memerah menahan amarah. Ibu menangis pelan, memegang tasbihnya erat-erat. Aku tak bisa bohong lagi. "Iya, Rin. Aku gay. Aku mencintai Dio. Dia baik, dia sayang sama aku." Suaraku gemetar, tapi aku harus kuat. Rina menatapku tajam. "Kamu gila, Ardi. Kamu bikin malu keluarga. Ayah ibu sudah susah payah besarin kita, kamu malah jadi penyimpang." Kata-katanya seperti pisau menusuk dalam-dalam. Aku ingat dulu dia membelaku habis-habisan saat aku dituduh mencuri buah di kebun tetangga. Tapi sekarang dia yang paling keras menyerangku. Ayah akhirnya angkat bicara. "Kamu keluar dari rumah ini kalau nggak mau berubah. Kami nggak punya anak kayak gitu." Ibu hanya menangis, tak berani membela. Aku pergi malam itu juga dengan tas ransel kecil. Dio menjemputku di terminal. Kami pindah ke Bali, tempat asalnya, mulai hidup baru. Sakitnya luar biasa, tapi Dio selalu ada, memelukku saat aku menangis mengenang keluarga. Beberapa tahun berlalu.
Aku dan Dio hidup bahagia di Ubud, aku bekerja sebagai penulis lepas, dia sebagai pemandu wisata. Kami tak pernah cerita pada siapapun tentang masa lalu. Tapi kadang aku rindu Rina. Rindu Rea yang dulu sering memanggilku Om Cantik. Suatu hari, telepon dari nomor tak dikenal. Om Ardi. Ini Rea. Suara remaja yang sudah dalam. Hatiku berdegup kencang. Rea, keponakanku, kini sudah berusia 18 tahun. Suaranya di telepon penuh keraguan tapi juga keberanian. Om, aku lagi di Bali. Boleh ketemu? Ada yang mau aku ceritain. Kami bertemu di sebuah warung makan di tepi sawah Ubud. Rea tinggi besar, mirip Mas Budi, tapi matanya seperti Rina, tajam dan penuh rahasia. Dio ikut serta, tapi dia duduk agak jauh, memberi kami ruang. Om, aku tahu semuanya tentang Om dan pacar Om. Kata-katanya langsung menusuk. Aku terdiam, tak tahu harus bilang apa. Rea melanjutkan. Dari kecil, Mama selalu cerita buruk tentang Om. Katanya Om penyimpang, bikin malu keluarga, makanya Om diusir. Aku percaya dulu. Tapi saat aku SMA, aku mulai sadar. Aku juga suka sama cowok. Air mataku hampir jatuh. Ternyata rahasia itu menurun atau mungkin hanya kebetulan. Rea cerita bagaimana dia jatuh cinta pada teman sekelasnya, bagaimana dia takut sekali saat menyadari perasaannya. Aku cari-cari di internet, Om. Aku baca cerita orang-orang kayak kita. Lalu aku ingat Om. Aku tanya Papa diam-diam, dia bilang Mama yang paling marah waktu itu. Mas Budi tahu. Aku terkejut. Rea mengangguk. Papa bilang Mama dulu membela Om habis-habisan waktu kecil. Tapi saat tahu Om gay, Mama panik. Katanya takut kalau anaknya nanti juga begitu. Mama trauma Om. Keluarga kita konservatif banget. Trauma. Aku baru sadar. Rina pernah cerita dulu, saat remaja dia digosipkan karena dekat dengan seorang perempuan, tapi dia heteroseksual. Mungkin itu yang membuatnya takut. Rea datang ke Bali karena kuliah di Denpasar. Dia ingin bertemu aku, ingin belajar menerima diri. Om, ajarin aku ya. Aku nggak mau sembunyi terus. Malam-malam berikutnya, kami sering bertemu. Dio ikut membimbing Rea, cerita pengalaman kami menghadapi diskriminasi di masyarakat Indonesia yang masih keras terhadap LGBTQ. Rea kuat, tapi rapuh juga. Dia takut cerita pada orang tuanya. Sementara itu, aku mulai berpikir untuk menghubungi Rina lagi. Sudah 10 tahun lebih. Mungkin waktunya berdamai. Tapi sebelum aku bergerak, Rina menelepon. Suaranya dingin. Ardi, Rea bilang dia lagi sering ke Ubud. Kamu ketemu dia ya? Jangan ajak-ajak dia ke dunia kamu yang kotor itu. Hatiku hancur lagi. Rin, Rea dewasa. Dia butuh dukungan. Jangan campuri anakku. Kamu sudah rusak keluarga kita sekali, jangan ulangi. Telepon ditutup. Pengkhianatan itu terasa lagi. Rina yang dulu membela, kini melindungi anaknya dengan cara menjauhkanku. Aku paham ketakutannya, tapi sakitnya tak tertahankan. Rea marah saat tahu. Mamamu naik Om. Dia bilang sayang keluarga, tapi malah buang Om. Kami putuskan untuk diam dulu. Rea kuliah, aku dan Dio lanjut hidup. Tapi rahasia mulai terungkap pelan-pelan. Suatu hari, Rea pacaran dengan seorang cowok di kampusnya. Mereka bahagia, tapi foto mereka bocor di media sosial kampus. Gosip menyebar ke Jakarta. Rina panik. Dia datang ke Bali sendirian tanpa Mas Budi. Rina tiba di rumah kami di Ubud dengan wajah pucat. Dio menyambutnya sopan, tapi Rina langsung menatapku dingin. Mana Rea? Aku jemput dia pulang. Rea ada di kamar tamu. Dia keluar, tegas.
Mama, aku nggak pulang kalau Mama masih benci Om Ardi. Rina menangis. Pertama kalinya aku lihat dia begitu rapuh sejak kami dewasa. Rea, kamu anak Mama satu-satunya. Mama takut kehilangan kamu kayak kehilangan Ardi dulu. Kami duduk di ruang tamu. Dio buatkan teh lalu pergi keluar memberi kami priasi keluarga. Rina cerita panjang. Dulu waktu kecil, aku selalu bela kamu karena aku sayang banget. Kamu adikku, Ardi. Tapi saat tahu kamu gay, aku takut. Takut masyarakat bilang keluarga kita cacat. Takut Rea nanti ikut-ikutan. Aku salah besar. Aku tinggalkan kamu demi melindungi yang tersisa. Aku diam mendengar. Sakit lama terbuka lagi. Rea angkat bicara. Mama, aku memang gay juga. Bukan karena Om, tapi karena begitulah aku. Kalau Mama tinggalkan aku sekarang, sama saja Mama ulangi kesalahan dulu. Rina terdiam lama. Air matanya mengalir. Mama nggak mau kehilangan kalian berdua. Malam itu penuh air mata. Kami bicara sampai subuh. Rina mengaku setelah mengusirku, dia sering menyesal. Mas Budi yang selalu bilang sabar, tunggu waktu. Tapi Rina terlalu keras kepala. Pagi harinya, Rina peluk aku. Makan Mama adik, ya. Mama salah. Aku balas pelukannya. Aku juga makan Rin. Kita keluarga. Tapi konflik belum selesai. Saat kembali ke Jakarta, gosip tentang Rea sudah menyebar ke keluarga besar. Paman-paman kami marah, bilang Rina gagal mendidik anak. Ayah dan ibu yang sudah tua sakit hati lagi. Rina membela Rea habis-habisan. Anakku baik, dia nggak salah. Yang salah masyarakat yang nggak paham. Dia yang dulu takut, kini berani. Mungkin karena tak mau ulangi kesalahan. Mas Budi dukung penuh. Dia bilang pada Rea, Papa terima kamu apa adanya. Tapi tekanan dari luar besar. Rea stres, hampir putus kuliah. Tekanan memuncak saat Rea dipanggil ke rumah kakek nenek di Yogyakarta. Ayah kami yang sudah sakit-sakitan ingin menyembuhkan Rea dengan ruyah dan doa-doa khusus. Rea tolak. Aku nggak sakit, kek. Aku cuma gay. Ayah marah besar. Kalian berdua kutukan keluarga. Rina maju membela. Ayah, cukup. Ardi dan Rea anak-anak baik. Mereka nggak mencuri, nggak narkoba, cuma cintanya beda. Itu urusan Tuhan. Pertengkaran hebat. Ibu menangis, tapi diam saja. Aku dan Dio datang ke Yogyakarta untuk dukung mereka. Pertama kalinya aku pulang setelah diusir. Rumah penuh ketegangan. Ayah tak mau lihat mukaku. Tapi saat malam ibu peluk aku diam-diam, ibu rindu, nak. Pelan-pelan hati ayah luluh. Melihat Rina dan Rea begitu menderita, dia sadar. Mungkin aku salah. Aman dulu beda. Bukan berarti semua langsung baik. Masih ada cercaan tetangga, gosip di kampung. Tapi keluarga kami mulai bersatu lagi. Rea lanjut kuliah, pacarannya dengan cowoknya serius. Rina belajar banyak tentang dari buku dan cerita kami. Aku dan Dio juga lebih terbuka. Kami nikah siri di Bali dengan saksi keluarga kecil. Tapi rahasia terbesar belum terungkap semua. Suatu hari, Rea cerita pada kami. Om, dulu waktu kecil, aku pernah dengar Mama telepon sama seseorang. Suaranya mesra banget, tapi bukan Papa. Hatiku berdegup. Pengkhianatan. Rea curiga sejak lama. Saat di Asma, dia pernah lihat pesan di ponsel Rina dari nomor tak dikenal, penuh kata-kata cinta. Aku tanya Mama, dia bilang teman lama. Tapi aku curiga. Kami putuskan tanya langsung pada Rina. Rina pucat saat kami konfrontasi. Itu masa lalu Mama. Ternyata sebelum menikah dengan Mas Budi,
Rina pernah punya hubungan dengan seorang perempuan. Teman sekolahnya. Cinta pertama yang dalam, tapi dia takut pilih menikah normal demi keluarga. Itu sebabnya aku panik waktu tahu kamu gay, Ardi. Aku takut perasaan lama bangkit lagi. Aku tinggalkan kamu karena aku takut pada diriku sendiri. Pengkhianatan terungkap, Rina bukan hanya meninggalkanku karena takut masyarakat, tapi juga karena trauma dirinya sendiri. Mas Budi tahu rahasia itu. Aku terima Rina apa adanya. Kita saling mencintai. Rea terkejut tapi lega. Mama juga pernah begitu. Kita sama. Rina menangis. Makan mama. Mamamu naik dulu. Kami pelukan lagi. Rahasia keluarga yang selama ini menggerogoti akhirnya terbuka. Konflik luar masih ada. Tetangga gosip keluarga besar menjauh. Tapi kami lebih kuat. Ayah akhirnya terima. Sebelum meninggal beberapa bulan kemudian dia bilang pada aku, makan ayah, nak. Kamu anak baik. Tahun-tahun berikutnya kami bangun keluarga baru. Rea nikah dengan pacarnya, upacara sederhana di Bali. Rina dan Mas Budi hadir, bangga. Aku dan Dio adopsi anak secara tak resmi, bantu anak yatim di panti asuhan. Rina jadi aktivis diam-diam, bantu komunitas di Jakarta. Dia yang dulu takut, kini pembela. Cinta kami, meski penuh luka, membawa pengampunan. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran, jangan biarkan ketakutan menghancurkan ikatan darah. Di Indonesia ini, perjuangan masih panjang. Diskriminasi, kekerasan masih ada. Tapi di keluarga kecil kami, cinta menang. Aku pernah berpikir keluarga runtuh selamanya. Tapi ternyata rahasia yang terungkap justru menyatukan kami lagi. Cinta dalam bentuk apapun layak diperjuangkan. Dan pengampunan adalah obat terbaik untuk luka pengkhianatan. Kini saat mendengar adzan dari masjid di Ubud, aku tersenyum. Tuhan Maha Pengasih pada semua ciptaannya.